Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah, dewan juri yang saya hormati, serta seluruh peserta lomba yang saya cintai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, kita hidup di era yang penuh dengan tantangan dan peluang. Era yang kita kenal sebagai era globalisasi, di mana batasan geografis semakin kabur, informasi mengalir deras tanpa henti, dan persaingan terjadi di berbagai lini kehidupan. Di tengah hiruk pikuk ini, sebagai seorang muslim, kita memiliki tugas mulia untuk menegakkan panji-panji Islam, mengislamisasi kehidupan, bukan justru terbawa arus era globalisasi yang dapat menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Namun, bagaimana kita bisa berhasil jika dalam jiwa kita tidak ada semangat kompetitif? Saya punya solusinya. Mau dengar? Mau dengar? Duduk, duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat memiliki kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkanmu pada hari kiamat. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini secara jelas menerangkan kita untuk berbuat fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya sekedar berbuat kebaikan, tetapi juga menjadi yang terdepan dan terbaik dalam kebaikan. Inilah esensi jiwa kompetitif yang diajarkan oleh Islam. Saudaraku sekalian, kompetisi dalam kebaikan bukan keburukan. Tentu, kompetisi di sini yang dimaksud adalah kompetisi yang sehat. Kompetisi yang didasari dengan niat ikhlas untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kompetisi yang dilandasi dengan dengki, iri hati, apalagi menjatuhkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Begini bunyinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah dan pada masing-masing ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah engkau bersikap lemah. Jika engkau tertimpa sesuatu, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu akan demikian dan demikian. Tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah dan segala sesuatu yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Teman-temanku, hadis ini mendorong kita untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, baik secara fisik, mental, intelektual, spiritual. Kekuatan ini tidak datang begitu saja, melainkan dari kesungguhan, perjuangan, dan semangat untuk meningkatkan kualitas diri. Inilah wujud nyata dari jiwa kompetitif dalam Islam. Saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama renungkan kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh teladan bagaimana jiwa kompetitif diwujudkan dalam kehidupan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat lainnya yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW menyerukan infak di jalan Allah, Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh hartanya, berharap ia akan mengalahkan Abu Bakar. Namun, betapa terkejutnya Umar ketika Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Ketika Nabi bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Beliau menjawab, "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya." Subhanallah, inilah yang dinamakan kompetisi sejati dalam kebaikan, di mana para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, di era globalisasi ini, kita memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, mengislamisasi berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kita harus mampu bersaing dalam ilmu teknologi dan pengetahuan. Kita juga harus mampu bersaing dalam moralitas dan etika. Kita juga harus mampu bersaing dalam dakwah, menyebarkan keindahan Islam dengan cara yang bijak dan relevan dengan zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.